Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shalawatullahi wa salamuhu alaihi tsumma amma ba'du. Ibu-ibu sekalian rahimani wa iyyakunna walhamdulillah, segala puji bagi Allah tabaraka wa taala alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Insyaallah ta'ala kita akan talabul ilm di pagi ini. Mohon maaf sebelumnya tidak ke tempat biasa, pas kebetulan juga lagi kurang sehat. Jadi alhamdulillah ibu-ibu berkenan bisa ke tempat kami, alhamdulillah. Ibu-ibu sekalian rahimani wa iyyakum jami'an, insyaallah ta'ala pembahasan kita mengenai yang pertama kita bagi dua bagian ibu-ibu. Yang pertama kita mengulang tentang manajemen keuangan keluarga muslim. Nanti bagian yang kedua tentang keuangan di bulan Ramadan. Nah, ini penting sebab di dalam Islam yang menyesuaikan itu adalah pengeluaran, spending, belanja, outflow itu disesuaikan dengan pemasukan atau income atau inflow. Jadi di dalam Islam, ibu-ibu, seseorang tidak boleh lebih besar pasak daripada tiang. Ini prinsip yang pertama tentu saja. Kemudian nanti yang kedua, memperbesar pemasukan. Memperbesar pemasukan. Increase of income, memperbesar pemasukan. Entah dengan pekerjaan tambahan, entah sambil dagang online atau yang semacamnya. Baru kemudian prinsip yang berikutnya adalah hidup di bawah kemampuan. Misalkan suami gaji 15 juta, pola hidupnya 12 juta, seperti itu. Misalkan gaji suaminya 7 juta, pola hidupnya dengan gaji 5 atau 6 juta, sehingga bisa terwujud prinsip yang berikutnya. Apa prinsip berikutnya? Bisa melakukan investasi, bisa melakukan saving, disisihkan. Nah, ini sebagai muqaddimah. Dengan demikian, manajemen keuangan itu sangat penting. Berapapun pemasukan kita, berapapun pendapatan keluarga kita, maka manajemen keuangan itu sangat penting. Nah, kita mulai manajemen keuangan keluarga muslim. Ini saya mulai dengan tugas mulia para suami. Di dalam rumah tangga, ibu-ibu, suami itu sebagai kepala rumah tangga. Maka dia mempunyai tugas mulia. Apa itu tugas mulia? Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Laki-laki itu adalah pemimpin di rumah tangga, pemimpin atas istrinya. Kenapakah laki-laki suami menjadi pemimpin? Karena dia telah memberikan nafkah kepada keluarganya. Jadi laki-laki menjadi pemimpin karena sebab dia memberikan nafkah. Maka telah kita singgung beberapa kali, kewajiban nafkah itu adalah kewajiban si suami. Sehingga sering saya katakan suami itu menjadi tulang punggung dan istri menjadi tulang rusuk, seperti itu. Tidak boleh salah istrinya yang menjadi tulang punggung, alih-alih suami yang demikian. Maka suami itu adalah pemimpin karena dia memberikan nafkah. Apa tugas mulia para suami atau kepala rumah tangga? Tugas utama para suami atau kepala rumah tangga itu adalah yang pertama, menjaga dirinya dan keluarganya daripada api neraka. Ayatnya kita tahu Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Maka hal-hal yang berhubungan demikian itu wajib atas suami. Mengajarkan keluarganya tentang ilmu agama. Kalau tidak ada waktu atau tidak sanggup, diarahkan ke majelis ta'lim. Kemudian juga mengajarkan anak-anaknya untuk sholat dan lain semacamnya, dimulai dengan tauhid, kemudian dimulai dengan rukun iman dan rukun Islam pada
teori dan juga prakteknya, kemudian juga membaca Al-Quran, kemudian juga mengawasinya sekaligus. Ini yang pertama. Tugas yang kedua para suami adalah sebagai pemberi nafkah, sebagai pemberi nafkah yang halal atas keluarganya. Maka suami wajib maksimal dalam upaya mencari nafkah atau mencukupi ma'isyah keluarganya dengan standar hidup layak minimal. Standar hidup layak minimal yaitu sandang, pangan, papan, pendidikan, dan kesehatan. Jadi sandang, pangan, papan, kesehatan, dan pendidikan. Seperti itu. Kalau suami tidak demikian, maka dia mendapatkan dosa. Daripada Abdullah bin Amr, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Kafa bil mar'i ithman ayyudai'a man yaqut." Cukuplah seorang suami mendapatkan dosa jikalau sampai keluarganya terbengkalai dari sudut sandang, pangan, papan, kesehatan, dan juga pendidikan. Nah, suami wajib maksimal dalam hal yang demikian. Makanya dalam Islam, anak laki-laki itu pendidikannya kan beda dengan anak perempuan, Bu ya. Jadi anak laki-laki itu sejak kecil ditekankan, diedukasi, diajarkan, dilatih untuk mencari nafkah, bekerja. Walaupun dia masih usia dini, sudah ditekankan hal yang demikian. Lalu apa sih kadar nafkah? Terkadang kan beda, Bu ya, antara sudut pandang suami dengan sudut pandang istri. Maka kadar nafkah yang dimaksud ketentuannya adalah sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina idza anfaqu lam yasifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama." Al-Furqan ayat 67. Dan orang-orang yang apabila membelanjakan hartanya termasuk kepada keluarganya itu tidak berlebihan dan tidak juga kekurangan, dan pertengahan di antara keduanya. Pertengahan di antara keduanya. Demikian juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Askinuhunna min haitsu sakantum min wujdikum." Dan tempatkanlah, tinggalkanlah keluarga kalian di tempat tinggal yang di mana juga kalian tinggal di sana. Apa yang suami makan itu juga dimakan istri, apa yang suami tinggali rumah itu juga yang ditinggali oleh si keluarganya sesuai dengan kemampuannya. Jadi yang pertama itu sesuai kemampuan, yang kedua adalah sesuai kebutuhan. Kebutuhan menyesuaikan dengan kemampuan. Dan kemampuan yang dimaksud di sini adalah kemampuan maksimal sang suami telah bekerja keras, telah bekerja optimal bahkan maksimal untuk mendapatkan ma'isyah yang halal. Kalau sudah demikian, maka itulah batas kemampuan suami, di atasnya maka suami tidak diwajibkan. Seperti itu. Siapa saja yang wajib dinafkahi? Yang wajib dinafkahi itu ada 3. Yang pertama adalah istri dan anak. Ini wajib dinafkahi. Makanya istri boleh memberikan zakat kepada suami. Suami tidak boleh menzakati si istri. Jadi istri dan anak wajib dinafkahi. Adapun orang tua adalah jikalau membutuhkan atau jikalau suami mempunyai kelebihan. Jadi anak istri dulu prioritas yang pertama, kemudian adalah orang tua jikalau membutuhkan atau sang anak ingin berbakti dalam kondisi ada kelapangan. Kemudian poin selanjutnya, uang istri bukan uang suami. Uang suami adalah milik suami dan digunakan sepenuhnya untuk nafkah. Adapun uang istri milik istri sepenuhnya dan suami hanya berhak memberikan masukan dan saran untuk penggunaannya. Jadi suami itu kan ada 2 keadaan, Ibu ya. Keadaan yang pertama pas-pasan. Pas-pasan maka semuanya berarti untuk nafkah keluarganya. Adapun keadaan kedua adalah diberikan kelapangan. Maka suami hanya wajib menafkahi istrinya sesuai kebutuhan
dengan standar pertengahan sesuai dengan taraf ekonomi dan penghasilan dia. Tentu saja beda, misalkan penghasilan suami 5 juta. Kalau kita lihat ibu-ibu di Balikpapan, ini qadarullah termasuk kota paling mahal di Kaltim. Saya lihat di sensus di antara semua kota di Kaltim, maka yang paling mahal adalah di Balikpapan. Saya lihat di situ standar hidup layak, ibu-ibu ada membaca nggak ya? Berapa bu? 9, nggak tahu 0,6 apa 0,8 ya. Standar hidup layak, maksudnya layak itu nggak sesek, maksudnya enak, mau apa masih bisa minimal terpenuhi semua. Itu adalah 9,8 kalau 2 anak. Kalau 2 anak bu ya. Tetapi ini kan hitung-hitungan matematis bu. Dan kita dikaruniai akal, alhamdulillah bisa kreatif gitu bu ya. Alhamdulillah. Ada yang 7, alhamdulillah cukup. 5 juga cukup. Menyesuaikan, intinya seorang muslim demikian. Kalau punya anak, maka ditambah per 1 anak 20%. Angkanya seperti itu. Berarti kalau 3 anak 9,6 atau 8 tambah 20% gitu bu. Kalau anaknya 4 tambah 2 tambah 40%. Ini standar kehidupan apa tadi layak lah. Walaupun juga di sana ada 2 bu ya. Di sana ada namanya gaji minimum, upah minimum regional gitu ya kalau nggak salah. Nah intinya seperti ini ibu-ibu. Kalau kita lihat para suami itu ada 2 keadaan. Ya keadaan yang pertama adalah qadarullah, dia pas-pasan walaupun sudah maksimal. Maka itulah nafkah yang diwajibkan atas dia. Kalau nggak tercukupi, dia belum maksimal, dapat dosa atau enggak bu? Dapat dosa. Jadi kewajiban suami itu hanyalah berusaha untuk maksimal, bekerja memenuhi kebutuhan keluarga. Apa yang maksimal itulah yang diwajibkan atas dia. Demikian. Nah, kemudian kalau dia sudah maksimal dapatnya segitu, kalau pas-pasan tentu saja masalahnya adalah langsung semuanya untuk nafkah. Betul bu ya? Kalau dia diberikan kelapangan, maka manajemennya di dalam Islam adalah keluarganya mendapatkan kelapangan juga dengan standar pertengahan. Tadi telah kita sebutkan uang suami milik siapa tadi? Milik suami. Kalau pas-pasan langsung semuanya dikasihkan ke istri. Kalau sudah ditentukan kebutuhan bulanan, suaminya masih ada lebihan dan kelapangan, maka suami punya 2 opsi ibu-ibu. Ngasih ke keluarganya semua supaya diatur, boleh juga suami yang megang dan si istri tidak perlu tahu, itu juga boleh demikian. Adapun penghasilan dan uang istri mutlak milik istri. Nah, sekarang kita lihat kalau dalam kondisi kebutuhan minimum tercukupi, kemudian ada kelapangan. Itu di sana ibu-ibu bisa lihat kan ya, ada 5 pos budgeting. Ada 5 pos budgeting bulanan rutin. Yang pertama apa di sana tulisannya bu? Nafkah rutin. Katakanlah misalkan suami dan istri, ini sekaligus di teknis budgeting yang mengajukan nafkah siapa? Istri. Jadi istri itu manajer keuangan di rumah tangga, yang mengajukan anggaran belanja RAB, nafkah, budgeting itu adalah istri. Setelah diajukan, ini teknis saja bu ya, ini teknis saja. Kalau ada pasangan baru atau yang belum tahu, setelah diajukan maka dimusyawarahkan. Suami dan istri musyawarah. Kemudian setelah musyawarah apa? Diputuskan. Keputusan tadi siapa yang memutuskan? Suami atau istri? Suami. Apa patokannya? Patokan yang pertama adalah kemampuan nafkah suami.
Jadi disesuaikan lagi. Kemudian patokan yang kedua adalah sesuai kebutuhan. Kalau pas-pasan ya mana yang prioritas. Kalau pengajuan nafkah oleh suami, waduh ini saya nggak cukup ya pemasukan. Misalkan demikian. Atau suaminya mampu tapi dilihat oleh suami ini kok berlebih-lebihan. Banyak item yang tidak sesuai kebutuhan. Maka suami melakukan adaptasi atau bahkan menolak pengajuan budgeting nafkah daripada istri. Seperti itu. Sebagaimana ini telah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Kembali ke pos budgeting, yang pertama tadi nafkah rutin. Alhamdulillah misalkan suami masih punya kemampuan, maka untuk pembayaran hutang pos kedua. Pos yang ketiga untuk apa di sana? Infak. Pos yang keempat untuk emergency. Emergency itu misalkan in case ada satu kejadian yang butuh pembiayaan, biaya gitu maksudnya, butuh biaya. Ini disebut dengan dana darurat atau emergency, dana standby. Dan dalam Islam sebetulnya kalau ada kelapangan, bagusnya dana standby itu berapa ibu-ibu? Ada yang tahu, pernah ikut kajian saya? Kalau di penasehat keuangan, perencana keuangan itu biasanya 6 kali atau 12 kali gaji atau 12 kali pemasukan. Pemasukannya 5 juta, berarti tahap-tahap awal ya yang dipakai 4 juta dulu sakit-sakitan. 1 jutanya disimpan supaya bisa jadi dana emergency tadi. 6 kali 5 berarti berapa tuh? 6 kali 5 20 juta ya. Oh 30 juta apuan. Yang lebih ideal ada juga merekomendasikan 1 tahun. Berarti 1 tahun 60 juta. Di dalam Islam idealnya 1 kali nisab sekaligus dia bisa berzakat. Berapa 1 kali nisab? Kalau perak itu 16 juta, kayaknya kedikitan. Sekitar 600 perak putih. Kalau emas berapa ibu-ibu? 84 atau 85. Nah, kayaknya kita tenang ya kalau di tabungan ada 85 standby. Gitu. Nah dalam Islam begitu Bu, tapi kan itu idealnya. Yang namanya ideal kan kita berusaha kemudian berdoa kan begitu ya Bu ya. Selanjutnya kepemilikan aset. Kita lanjut ke pemilikan aset. Di Undang-Undang Indonesia ibu-ibu ada namanya Undang-Undang Poligini. Warisan dari mana Bu? Islam atau Belanda Bu? Undang-undang poligini, bukan poligini, salah, gonogini. Ini kok jadi poligini? Gonogini maksudnya. Maaf ya. Jadi gonogini. Gonogini itu adalah salah satu prinsip hukum dalam hidup pernikahan, bahwa harta atau aset yang dihasilkan di masa berumah tangga itu dipersepsikan sebagai harta milik bersama. Jadi di undang-undang Belanda yang diadopsi oleh Indonesia itu kan ada gonogini. Artinya aset atau harta yang dihasilkan sama-sama dalam satu masa pernikahan itu kepemilikannya dipandang apa Bu? Sama-sama. Misalkan sebelum nikah belum punya rumah, pas nikah punya rumah. Sebelum nikah belum punya mobil atau belum punya tanah, pas sudah nikah sudah punya aset. Nah, ketika terjadi suatu saat di masa akan datang perceraian atau salah satunya wafat, misalkan suami, maka aset tadi dipandang milik bersama, gonogini, dibagi 2. Makanya di pengadilan biasanya dibagi 2, kecuali yang bisa dipastikan sebelum nikah atau pendapatannya itu setelah cerai misalkan baru didapatkan. Dalam Islam tidak demikian ibu-ibu. Dalam Islam tadi harta suami milik si suami, harta istri milik si istri.
sama dan berkesesuaian dengan undang-undang tentang gono gini atau bukan? Enggak, Bu. Enggak. Jadi dalam Islam harta yang dihasilkan suami milik suami, yang dihasilkan milik istri adalah milik istri, kecuali kalau satu pihak memberikan kepada pihak yang lain. Dan ini bukan masalah cinta, tidak ada hubungannya. Yang kedua, atau jikalau dihasilkan secara fakta bersama-sama, misalkan cicil rumah, cicil mobil, katakanlah cicilannya 3 juta, suami 2 juta, istri 1 juta. Secara realistis kita katakan di mobil tadi kalau lunas ada bagian si istri kurang lebih 33%, bagian suami 66%. Kurang lebih begitu, kecuali kalau dikasihkan. Ini tentang pengaturan aset. Hikmahnya sudah kita jelaskan, yaitu kalau terjadi perceraian, maka ibu-ibu ingat, kalau terjadi perceraian atau suami meninggal, jangan tuntut dengan ketentuan gono ini, nggak sesuai dengan Islam, tapi tuntutlah sesuai dengan ketentuan dalam Islam. Kalau dikasihkan berarti itu bisa, atau yang kedua kalau dihasilkan secara apa tadi? Sama-sama. Kita telah contohkan misalkan kalau meninggal ibu-ibu ya, kalau misalkan ada seorang suami meninggal, kemudian meninggalkan istri, kemudian 2 anak, ada yang laki-laki, ada yang perempuan. Nah, ibu-ibu masih ingat bagaimana jawabannya? Kita kasih tugas satu kasus, misalkan meninggal seorang suami, seorang laki-laki, meninggalkan istri, meninggalkan bapak dan ibu kandung, meninggalkan saudara laki-laki kandung, dan meninggalkan 1 anak laki-laki dan 1 anak perempuan. Nah, silahkan jeda sambil dihitung kalau dulu pernah ikut kajian warisan. Yang ditinggalkan bapak dan ibu kandung, saudara laki-laki kandung 1, anak laki-laki 1, anak perempuan 1. Ada bayangan ibu-ibu atau ada yang sudah tahu? Ada? Di belakang ada mic nggak? Nggak ada, atau langsung aja, siapa tahu nanti Muafnan bisa ngasih hadiah apa misalkan ya. Ya silahkan kalau betul ya. Siapa yang coba ya? Istri 1/8. Ibu, ayah dan ibu dari yang meninggal. Jawabannya lumayan tapi belum tepat ya. Silahkan, ada yang lain nambahin. Jadi ada 3 pihak yang tidak boleh terhalangi ibu-ibu. Yang pertama bapak dan ibu kandung, yang kedua adalah suami atau istri, yang ketiga adalah anak. Itu nggak bisa terhalangi. Nah, berapakah bagian bapak dan ibu? Ada dalam surah An-Nisa. Semua warisan ada dalam surah An-Nisa. Hanya 3 ayat. Wali abawaihi likulli wahidin minhuma as-sudus. Dan bagi 2 orang tua kalau anaknya meninggal dan punya anak itu, maka bagian kedua orang tuanya adalah as-sudus, 1/6. Kalau nggak punya anak maka as-sulus. Maka ya siapa yang bisa meringkas lagi yang lengkap? Mengulang.
beserta angka pembaginya. Misalkan total harta dibagi berapa bagian. Dari angka pembagi tadi, baru kemudian dibagi jumlahnya. Ya. Ya, pertanyaannya, berapakah angka pembaginya? Aslul masalahnya. Ada yang tahu? 24, betul. 24. Istri dapat bukan 24, Bu. 24 ditashih lagi. Sebab pecah. Kalau 24 masih pecah. Masih jadi desimal. 24 dinaikkan menjadi angka berapa aslul masalahnya? Di sana ada ahli waris yang berserikat. Siapa yang berserikat di sana? Anak laki-laki dan anak perempuan. Anak laki-laki dihitung berapa kepala? 2. Anak perempuan berapa? 1. Berarti 3. 24 kali 3. Nah, itulah angka pembaginya. Ini disebut dengan tashih, ibu-ibu ya. Disebut dengan apa tadi? Tashih. 72. Maka bapak dan ibu dapat 1/6 dari 72. 12 bagian. Istri dapat ya 1/8 dari 72. Dapat berapa? 9 ya. Nah, sisanya anak laki-laki 2 bagian, anak perempuan 1 bagian. Berarti berapa anak laki-laki? Sisanya kan 39 berarti ya? Enggak, kan tadi 72. Bapak saja sudah dapat 9, ibu dapat 9, ya kan? Istri dapat ayah ibu 12 ya. Masing-masing, Bu. 12, istri 9. Sisa berapa? 39 bagi 3. Anak laki-laki 26. Nah, ini mumtaz semua, Masya Allah. Bingung siapa yang bisa jawab. Tadi yang pertama siapa tadi? Ya, siapa tahu nanti ada hadiah. Ya, ibu-ibu, jadi di sini kalau kita lihat besaran bagian istri atau besaran bagian ibu dan bapak? Nah, tapi pada faktanya kadang-kadang suami meninggal, yang lebih dapat banyak itu adalah si istri. Nah, ini bahaya memang. Dalam kasus yang demikian memang istri berarti kemakan harta warisan yang lain. Oh ya, tadi saudara kandung ada. Berapa bagian saudara kandung? Dayat tahu ya? Nggak dapat. Kenapa nggak dapat saudara kandung? Ada anak laki-laki yang menghajab atau menghalangi dia. Kita lanjut pembahasannya. Kepemilikan aset dipisah. Kemudian kita lihat budgeting nafkah ideal. Lebih aman seorang suami mengamankan nafkah 1 tahun jikalau ada kelapangan. Waduh, ini bagus juga, Bu. Jadi kalau ada kelapangan, si suami ngasih istrinya nafkah 1 tahun. Misalkan 1 bulannya 7 juta misalkan. Ini 7 kali 12 dikasihkan ke istrinya. Suaminya tenang selama 1 tahun. Rasulullah SAW pernah demikian, Bu. Ngasih nafkah ke istrinya, ini untuk 1 tahun ya. Ya, untuk 1 tahun seperti itu. Atau jikalau pekerjaan suaminya adalah spekulatif. Spekulatif itu maksudnya banyak risikonya, ibu-ibu. Kadang untung besar, kadang juga rugi, bahkan pailit. Apa contohnya ya, pekerjaan seorang laki-laki yang
tingkat risikonya besar misalkan. Untungnya besar tapi juga ruginya ampun-ampun. Apa misalkan Bu ya? Ya banyak sih. Ada beberapa jenis pekerjaan demikian. Nah, kalau si suami jenis pekerjaannya demikian, pas dapat untung besar, dia sisihkan bagusnya nafkah untuk 1 tahun atau sekian bulan, sehingga keluarganya tenang. Kemudian suami mengedukasi anak, terkhusus bagi anak laki-laki, sang suami atau bahkan bapak dan ibunya mengedukasi anak laki-laki, bahkan melatihnya supaya bisa bekerja dan mempunyai penghasilan rezeki yang halal. Jadi anak laki-laki ini memang disiapkannya khusus Bu. Jangan sampai anak laki-laki kita tenggelam misalkan hobinya game sampai gede, sampai nikah. Kasihan nanti si istrinya. Jadi dari kecil sudah diedukasi. Pas anak itu menjelang SMP atau SMA dilatih supaya bisa menghasilkan uang walaupun sedikit. Kita tanamkan tentang bagaimana cari uang yang halal, bagaimana tentang dagang. Ini yang hilang dalam pendidikan di lembaga-lembaga saat ini. Jadi kekurangan lembaga pendidikan saat ini itu ada 2 Bu. Yang pertama adalah tentang nilai kehidupan. Apa itu nilai kehidupan? Tentang bertanggung jawab, tentang kejujuran, tentang prinsip kerja keras, tentang penghormatan terhadap yang lebih dewasa, kemudian tentang kesabaran terhadap musibah, prinsip-prinsip dalam hidup. Yang kedua, kekurangan lembaga pendidikan saat ini adalah skill atau keahlian untuk menghasilkan uang dalam kehidupan, terutama bagi anak laki-laki. Jadi anak itu kadang kalau sekolah, SMP, bahkan SMA sampai kuliah, itu tidak diajarkan bagaimana cara menghasilkan uang. Make money itu dia nggak tahu. Sehingga lulus kuliah, mau nikah pun tetap minta sama ayah dan ibu. Sudah nikah masih juga minta sama ayah dan ibu. Pada sebagian kasus sih sebetulnya bisa dipahami, tapi biasanya kesalahannya adalah tidak disiapkan. Yang berikutnya, suami terbuka tentang keuangan secara umum. Tadi kan jumlah penghasilan, kalau pas-pasan wajib dibuka, kalau berlebihan dan berkelapangan suami memilih. Boleh dibuka, itu bagus. Tidak dibuka, yang penting keluarganya semuanya tercukupi dengan standar pertengahan. Nah, tapi ada yang wajib dibuka datanya. Apa itu? Yang pertama adalah tentang hutang dan piutang. Kemudian jumlah aset. Nah, itu diberitahukan kepada si istri. Kemudian mitigasi risiko ekonomi keluarga. Nah, suami juga wajib mitigasi risiko ekonomi keluarga dengan melakukan beberapa plan atau simulasi stress test. Simulasi stress test itu maksudnya begini Bu, kalau Indonesia kacau nanti habis pemilu misalkan terjadi krisis dan PHK, ini keluarga saya gimana misalkan. Kalau saya di PHK, gimana istri dan anak saya? Kalau terjadi seperti kasus COVID-19 itu kan banyak kaget Bu ya. Atau lebih parah daripada itu, bagaimana nafkah keluarga saya? Kalau saya terjadi kecelakaan atau meninggal, bagaimana keluarga saya? Jadi itu dibuat simulasi berapa bulan, berapa tahun peninggalan saya, gaji saya, uang saya bisa mencukupi keluarga saya. Itu disebut dengan stress test, simulasi untuk menguji ketahanan ekonomi keluarga. Ini biasa dilakukan di perusahaan, tapi tidak masalah juga dilakukan di rumah tangga. Walaupun kita semuanya berdoa dan berharap semuanya baik-baik saja, seperti itu. Pernah gitu nggak Bu? Sama suami ngomong, ini apa ya pengamannya, apa ya rencananya, seperti itu.
Kemudian 9 kiat stabilisasi keuangan. Ini juga penting, Bu. Yang pertama mencatat pemasukan dan pengeluaran. Yang kedua menambah income dengan pemasukan sampingan. Yang ketiga investasi. Yang keempat menerapkan frugal living. Frugal living itu maksudnya prinsip hidup sederhana. Kemudian ibu-ibu nanti bisa luaskan tentang prinsip hidup sederhana. Yang keenam sering makan di rumah. Nah ini juga susah juga. Yang ketujuh jangan lupakan dan remehkan recehan. Kadang kalau kita punya uang gede yang recehan itu lupa, Bu ya. Nanti pas sudah habis, waduh mana ini dulu, ya kan. Yang kedelapan kalau bisa berkebun, misalkan ikan atau unggas atau hidroponik atau yang lain-lainnya, lumayan untuk menghemat. Yang kesembilan menjalankan pola hidup sehat. Pola hidup sehat, nanti tinggal diluaskan. Nah ini penting sebetulnya, Bu, makalah ini kalau bisa dibaca dan didiskusikan sama suami. Kita lanjut ke makalah kedua. Apa tadi makalahnya? Sudah dibagikan nggak ya? Saya cari dulu makalahnya. Ya, ini makalah yang kedua, tahun lalu minus, Ramadan ini kalau bisa harus surplus. Jadi Ramadan itu sebetulnya kalau kita lihat ibu-ibu dan kita renungi, kita timbang-timbang, bulan Ramadan itu makannya berapa kali, Bu? 2 kali atau 1 kali? Kayaknya sih sebagian orang kalau 40 ke atas 1 kali, hanya pas saat buka. Pas saat sahur ya paling makanan ringan, kurma beberapa biji. Artinya ada peluang besar di bulan Ramadan untuk melakukan penghematan. Pada satu sisi, walaupun kita tahu bahwa di Ramadan ada tambahan pos lain, ada tambahan kebutuhan lain. Nah, kenapakah Ramadan ini image-nya seakan-akan butuh apa ya? Butuh persiapan keuangan yang lebih daripada bulan yang lain, sehingga terjadi inflasi. Inflasi itu adalah kenaikan harga barang dan jasa dibandingkan dengan uang yang kita pegang. Faktornya biasanya adalah kalap kalau beli, di luar kebutuhan. Ketika permintaan lebih besar daripada ketersediaan, maka otomatis terjadilah apa yang disebut dengan inflasi. Inflasi itu maksudnya harga naik. Ada inflasi sementara, ada inflasi yang permanen. Kalau Ramadan sementara atau seterusnya, Bu? Ayam pas naik di bulan Ramadan, apakah habis Ramadan turun atau tetap naik? Tetap naik, Bu ya. Ya, kemudian kita lihat yang pertama tipsnya adalah estimasi pemasukan. Secara umum biasanya Ramadan itu kan pemasukan sama seperti sebelumnya. Kecuali kalau kita atau suami kerja di perusahaan atau ASN, maka ada namanya tunjangan hari raya. Atau jikalau ada tabungan sebelumnya. Jadi yang pertama estimasi pemasukan. Yang kedua membuat rencana budgeting khusus Ramadan. Tadi kan budgeting sebelumnya existing itu ada 5. Apa saja? Nafkah rutin, kemudian apa lagi? Pembayaran hutang atau angsuran, infak, emergensi, dan investasi. Investasi ini jangan disepelekan, Bu. Investasi ini penting memang, supaya kita menghadapi hal-hal yang tidak diinginkan. Dan untuk menjinakkan inflasi. Inflasi itu adalah tadi kenaikan harga, Bu ya. Di kita berapa inflasi, Ibu tahu? Rata-rata datanya 4-5%. 4-5%.
Walaupun kalau kita lihat faktanya itu sampai 10%. Artinya tiap tahun uang kita pasti berkurang sebanyak 10%. Harusnya pemasukan kita supaya bisa menahan inflasi tiap tahun naik 10%. Tapi kalau kita melakukan investasi itu bisa dijinakan. Nah, yang kedua adalah disiplin sesuai planning dan mencatat semua pengeluaran. Tadi kan sudah dibuat budgeting. Oh, pemasukan bulan Ramadan misalkan 10 juta. Kemudian dibuat pos-posnya. Kemudian setiap pengeluaran itu wajib dicatat. Banyak sih sistemnya. Ada yang sistem amplop. Setiap pos ada amplop khusus. Tapi kan saat ini bukan uang fisik lagi, Bu ya. Rata-rata uang sudah uang elektronik ya, tinggal kiris misalkan atau yang semacamnya. Maka ada beberapa bank saya lihat itu ada dompet-dompetnya gitu ya, ada pos-posnya. Bukan rekomendasi sebab saya bukan ini. Contohnya misalkan Bank Jago Syariah itu kan ada pos. Kita bisa bikin pos-pos belanja di situ atau yang lain-lain juga macam-macam. Selanjutnya adalah jadi disiplin sangat memegang peranan penting agar planning yang kita buat tidak sia-sia. Konsisten dalam mencatat semua pengeluaran dan mengevaluasi. Jikalau tidak, maka biasanya boncos. Boncos itu maksudnya minus. Atau kita melakukan pengeluaran yang sebetulnya tidak perlu. Yang keempat, belanja kebutuhan sembako dan kebutuhan lebaran. Kebutuhan lebaran itu biasanya apa saja, Bu? Baju, kue. Nah, itu dilakukan jauh-jauh hari sebelum lebaran. Kenapa? Sebab supaya tidak terkena inflasi. Biasanya makin dekat lebaran, maka inflasi akan makin tinggi. Yang kelima, membuat skala prioritas. Mana sih yang prioritas dulu, mana yang tidak. Kemudian membedakan antara needs dan wants. Membedakan antara kebutuhan dengan keinginan. Kadang-kadang kita sumir atau tidak jelas, bias. Semuanya dijadikan kebutuhan. Padahal kebutuhan hanya sebagian, selebihnya adalah hanya keinginan. Betul nggak, Bu? Betul ya. Apalagi ibu-ibu itu jadi target iklan. Jadi target iklan dalam dunia perdagangan. Maka biasanya iklan itu kan mengaduk emosional ibu-ibu supaya nggak tahu lagi ini mana kebutuhan, mana keinginan. Sebagian maksudnya. Kalau tidak hati-hati, akhirnya semuanya dibeli. Contoh misalkan, pas mau buka, itu kan keinginan semua, Bu ya. Kebutuhan kita kan buka, sudah selesai. Tapi keinginannya ada cendol, ada apa lagi? Macam-macam gitu ya. Nah, kita perlu membedakan dan menyesuaikan apakah itu dibutuhkan. Kalau itu adalah keinginan, sesuaikan dengan budgeting yang telah direncanakan. Kemudian merencanakan menu sahur dan berbuka. Ini juga penting. Ya, sudah ada rencana. Menu sahurnya apa, menu bukanya apa, minimal dalam sekian hari, tidak masalah tidak berubah. Berubahnya setelah sekian hari. Kalau nggak demikian, maka sering beli makanan di luar dan itu menguras keuangan. Kemudian meminimalisir buka bersama semacam di restoran atau di luaran, sebab itu kadang-kadang seringkali hanya pamer dan gengsi dan bisa menimbulkan kerugian yang berujung penyesalan. Ini mungkin ibu-ibu ringkasnya. Saya mohon maaf suara kadang kurang jelas karena lagi flu. Silahkan ibu-ibu, mungkin ada pertanyaan kita bisa diskusikan sisa waktu yang ada. Alhamdulillahirabbil alamin. Oh iya, jikalau perusahaan di akhir tahun
saat tutup buku ada hadiah khusus ke karyawan, jalan-jalan atau pembagian souvenir atau yang semacamnya. Hah? Oh ya, perusahaan BUMN, maka apakah diambil atau bagaimana? Iya, yang pertama biasanya alasan perusahaan tersebut adalah yang pertama penghargaan kepada si karyawan, sebab target goals dari perusahaan itu tercapai. Jadi perusahaan punya target, punya goal yang ingin dicapai dan itu tercapai, sehingga kemudian perusahaan memberikan semacam penghargaan. Ada reward khusus untuk si karyawan, dibagi-bagi dalam berbagai macam bentuk. Yang kedua biasanya kalaupun itu adalah BUMN, maka atau instansi, katakanlah biasanya instansi itu, kalau tidak dihabiskan maka tahun depan mendapatkan potongan. Iya, ini kan sebetulnya pola yang salah ya. Kalau nggak dihabiskan maka tahun depan nggak diposkan, kalau lebih gitu. Tapi kan kita sebagai karyawan kita tidak punya concern ke sana, kita juga tidak bisa mengubah, kita hanya sebagai pihak penerima gitu Bu ya. Bukan penentu. Kalau kita bisa menentukan, kita bisa kasih masukan, kebijakan, oh ini yang lebih tepat. Tinggal perusahaan menentukan mana yang lebih sesuai dan dibutuhkan oleh si karyawan. Lebih aman sebetulnya bukan dalam bentuk souvenir, tapi lebih amannya uang cash gitu Bu ya. Sebab bisa diimpakkan, bisa macam-macam kan begitu ya. Tapi karena kita sebagai penerima hukum asalnya maka boleh. Hukum asalnya boleh, kecuali zatnya itu diharamkan. Atau ada hal-hal yang sifatnya dosa. Misalkan acara yang sifatnya di sana dosa atau yang semacamnya. Atau hadiahnya tadi hadiah yang diharamkan. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, jikalau ada kelebihan tadi ya. Jadi sudah tepat tadi ibu di samping nafkah rutin dari suami untuk kebutuhan rumah tangga, kemudian mendapatkan juga gaji. Sebab ada juga istrinya sudah nggak dapat gaji, nafkahnya juga misalkan nggak pas gitu ya. Jadi sudah dapat nafkah, dapat gaji, ada lebihan, ini bagaimana pengaturannya? Kalau ada lebih lagi setelah istri digaji, kontribusi misalkan waktu dan tenaga, kan istri itu ada dua kontribusi Bu, ada hanya membantu usaha, bisa sistem gaji, diniatkan begitu. Ada juga istri kontribusi modal, maka dia dapat dividen atau keuntungan. Gaji dapat, kemudian nanti juga keuntungan tahunan. Walaupun ada pembahasan pemilik usaha tidak boleh mendapatkan gaji. Nah, bagaimana kalau masih ada sisa? Kalau masih ada sisa, itu ada dua peruntukan Bu. Yang pertama saving, yang kedua adalah investasi. Ada tiga sih sebetulnya. Pertama ekspansi atau membesarkan usaha, belanja modal usaha. Yang kedua apa tadi? Saving, tabungan Bu ya. Tabungan tadi ada bisa diniatkan untuk emergensi. Jadi dana emergensinya dibesarin. Awalnya misalnya dana emergensinya cuma 10 juta, ya jadikan kalau ada lebih jadi 50 juta kah misalkan. Atau saving ini bukan dalam bentuk rupiah Bu. Sebab rupiah kan tadi terkena inflasi Bu ya. Saving yang lebih aman yang pertama saving dalam bentuk emas. Apa yang membedakan saving dengan inflasi? Kalau saving itu saat dibutuhkan langsung bisa dilikuidasi. Likuidasi itu maksudnya dijadikan uang Bu, secara cepat. Itu beda antara saving dengan investasi. Dan saving ini biasa menjinakkan inflasi. Nah, saving yang aman bukan dalam bentuk rupiah Bu. Setelah dana emergensi, rupiah nggak masalah. Apa saving yang aman? Saving emas. Simpan emas, emas batangan Bu. Kalau ada duit ya simpan emas. Di samping nggak ketahuan
bubuhan pajak Bu ya. Ini live kayak. Jadi memang nanti ketahuan bubuhan pajak banyak masuk bahaya juga Bu ya. Yang kedua, saving dalam bentuk valuta asing Bu. Falas, valuta asing. Contohnya misalkan apa? Dolar kah, rial kah, seperti itu. Atau kalau biasanya sebagian orang saving dalam bentuk nabung saham syariah misalkan. Nabung saham syariah. Selebihnya masih ada sisa ya investasi, beli kapling kah, beli rumah kah, atau yang semacamnya. Kalau lebih ini gampang ngaturnya Bu ya, insya Allah. Tinggal kita belajar finansial. Sebab kadang ada orang lebih tapi habis Bu, karena dia tidak teredukasi tentang finansial. Tapi bagi orang yang paham finansial, dia tahu apa itu uang, apa sifat uang, bagaimana cara mengembangkan uang, bagaimana uang habis. Nah itu satu ilmu khusus sebetulnya Bu. Banyak kaum muslimin nggak paham tentang itu. Contohnya misalkan salah satu sifat uang adalah liquid. Liquid itu artinya menguap. Makanya banyak orang bingung, ini kok uang cuma numpang lewat. Kayak gas gitu nggak bisa ditangkap. Baru saja masuk sudah keluar lagi, hilang. Menguap, liquid. Nah, seperti itu. Jadi itu jawaban yang kedua Bu ya. Kalau lebih yang pertama mungkin bisa untuk apa tadi? Ekspansi usaha Bu ya, membesarkan usaha, belanja modal usaha, tools untuk usaha. Atau apa tadi yang kedua? Membesarkan dana emergensi. Atau yang ketiga apa tadi? Savingnya dibesarkan dalam bentuk apa? Saving yang aman tadi? Emas atau valuta asing. Rial misalkan, itu bisa jadi pilihan. Atau berikutnya bawa investasi. Yang ketiga apa tadi pertanyaannya? Oh, pos sedekah. Misalkan ada beberapa lembaga Bu ya. Katakanlah sebagai contoh, ada beberapa yayasan, ada beberapa lembaga pendidikan. Manakah yang didahulukan? Yang pertama adalah tentu saja kita yakin dia adalah yayasan atau lembaga pendidikan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dia mendakwahkan sunnah, mengedepankan sunnah. Yang kedua kita tahu bahwa pengurusnya itu adalah amanah. Amanah. Dan memang ini menjadi tugas para yayasan, harusnya ada audit tahunan, ada laporan keuangan yang dipublish. Lebih ideal kalau bisa diaudit, sebab itu akan menimbulkan kepercayaan dan semangat orang berinfak. Yang ketiga, kalau kita kalkulasi, ini lembaga memang dia minus Bu. Jangan donasi kepada lembaga yang sudah surplus. Atau kalau kita timbang neracanya, pemasukannya sudah mencukupi untuk pengeluarannya. Contoh misalkan, ada satu lembaga pendidikan A. Pengeluarannya sekian untuk gedung, untuk gaji gurunya, tapi SPP-nya sekian. Kalau kita kalkulasi, ini nggak akan cukup sebetulnya, pasti minus. Itu lebih kita utamakan daripada kalau kita kalkulasi lembaga pendidikan, kebutuhannya banyak sekian. Kemudian SPP-nya kok murah betul. Pasti ini akan SPP-nya misalkan tinggi. Kemudian jumlah siswanya banyak. Ada juga misalkan kayak sekolah di Ibnu Umar itu, sekolah teman-teman kita di sana, SPP-nya mungkin bisa dikatakan sedang, tetapi jumlah siswanya katakanlah dibatasi 15. Ya, tentu saja pas-pasan dibandingkan dengan SPP yang sama tapi satu kelasnya bisa sampai 30 misalkan. Atau kita lihat juga, ini lembaga pendidikan sudah ada masjidnya. Oh, ini lembaga pendidikan masih ngontrak misalkan. Nah, pertimbangan-pertimbangan tadi walaupun tidak detail sekilas, yang pertama kita lihat apa tadi, mendakwahkan
Sunnah. Yang kedua apa tadi? Amanah, ada publish keuangan. Kita lihat amanah. Yang ketiga, kita lihat tingkat kebutuhannya bagaimana. Di luar itu setelah kita sering berimpak pada keluarga. Sebab berimpak keluarga itu punya dua pahala. Pahala infak dan pahala apa? Silaturahmi. Ya, silahkan satu kali lagi, mungkin ada 3, setelah itu kita tutup, atau 2 lah ya. Iya, apakah istri mencari nafkah itu terhitung sebagai sedekah? Tadi telah kita sebutkan bahwa istri itu tugasnya mengatur rumah tangga, melayani suami, mendidik anak-anak, dan mengatur keuangan keluarga. Kalau kita lihat perbandingannya begini, Bu. Suami saja ketika ngasih nafkah kepada keluarga itu terhitung sebagai sedekah yang paling utama dibandingkan sedekah di jalan Allah, sedekah kepada fakir miskin. Sedekah yang paling utama adalah sedekah dalam bentuk nafkah kepada keluarga. Itu kalau suami yang memang sudah kewajibannya dari sananya. Apalagi jikalau misalkan karena satu dan lain keadaan si istri yang ikut menanggung beban ekonomi keluarga, maka insya Allah itu nilainya jauh lebih besar daripada pahala jikalau yang melakukannya adalah si suami. Seperti itu. Sebab kan bukan kewajiban dia. Kemudian dia bekerja menghasilkan uang misalkan dengan cara yang halal, maka itu jelas pahalanya lebih besar dibanding jikalau itu dilakukan oleh si suami. Jikalau itu dilakukan oleh si suami. Iya, seperti itu. Ini yang pertama. Makanya saya biasanya ada materi khusus namanya Mafatihul Rizki, kunci-kunci rezeki. Jadi ibu-ibu, kita nggak boleh lupakan, kita juga sampaikan kepada para suami, di samping mencari sebab-sebab duniawi. Sebab-sebab duniawi itu kan misalkan mempunyai skill, mengasahnya, meningkatkannya, kemudian menajamkan naluri bisnis, bagaimana cara menghasilkan uang dan bersaing dalam persaingan yang sangat ketat, kemudian bagaimana memahami tentang finansial dan investasi untuk mengembangkan uang dan menjinakkan inflasi. Ada juga di sana sebab-sebab yang bisa disebut dengan tanda kutip sebab-sebab langit. Maksudnya begini, hal-hal yang dalam agama yang kita lakukan, kalau kita lakukan, kita mendapatkan janji rezeki kita akan dimudahkan oleh Allah. Contohnya misalkan memperbanyak silaturahmi, bertakwa pada Allah, memperbanyak taubat dan istighfar, memperbanyak infak, haji dan umrah, seperti itu. Kemudian ada doa-doa khusus untuk melunasi hutang dan melapangkan rezeki serta berkelimpahan. Nah, itu semuanya disebut dengan kunci-kunci atau pintu-pintu rezeki. Kita lakukan sebab duniawi, kita lakukan juga sebab yang dianjurkan di dalam agama kita. Dua-duanya harus seimbang, seiring dan sejalan, sama-sama kita lakukan, ibu-ibu. Jadi sebab dunianya jalan, sebab dalam agamanya juga kita usahakan. Iya, seperti itu. Kemudian pertanyaan yang kedua. Oh iya, jadi ya betul. Ya, pertanyaan yang pertama tadi juga itu dibolehkan seharusnya sebagai motivasi bagi suami dan tidak boleh permanen. Yang pertama, jikalau itu keadaan yang memaksa, si istri nggak boleh muncul mohon maaf, misalkan ego. Kadang-kadang kalau penghasilan istri lebih besar dari suami, godaannya, tantangannya istri menjadi nusuj. Maksudnya gini, meremehkan si suami. Dan itu memang godaannya begitu. Maka harus ditahan tantangan seperti itu. Jadi tetap suami selama dia sudah maksimal, selama dia taat kepada Allah, ya dimotivasi.
tetap taat wajib pada si suami. Kecuali suaminya misalkan santai, nggak bekerja maksimal, atau dia tidak taat kepada Allah, dikasih masukan, nasihat. Nah, kemudian yang ketiga, membantu keluarga pahalanya 2 tadi, lebih utama. Lalu bagaimana kalau kita bantu, kemudian keluarga seakan-akan memanfaatkan atau sering melakukan yang demikian. Ya, membantu keluarga pun ada teknis atau seninya. Bagaimana mereka tidak merasa ketergantungan atau sering memanfaatkan kita. Kita lihat misalkan momentum yang sangat bantu tanpa tergantung atau memanfaatkan. Makanya ada istilah kalau bisa kasih pancingnya dan jangan kasih ikannya. Itu seni membantu. Seni membantu yang kedua adalah seni membantu tidak secara langsung. Misalkan anaknya ada berapa, pos salah satu pengeluaran SPP anaknya, ya yang dibayarkan hanyalah katakanlah misalkan SPP anaknya, atau misalkan hanya membantu saat ketiga emergensi, saat sakit baru bantu. Kalau tidak pakai teknis demikian, bisa jadi ada yang memanfaatkan, Ya, itu teknis dan biasanya kita lebih tahu bagaimana niat kita bantu bisa tersampaikan, dilaksanakan, tapi juga bagaimana itu tidak dimanfaatkan. Sebab kan kondisi kita lapang juga tidak selalu, Bu ya. Kita mau bantu pas saat lagi lapang, pas saat kita lagi sempit, keluarga kita nggak tahu, minta lagi misalkan. Kalau kita tolak mungkin saja ada salah paham. Nah, hal yang demikian memang perlu diantisipasi sebelumnya. Tadi ada lagi ya. Ya, jadi dalam hal ini kemudian direnovasi gitu Bu ya. Bagaimana posisi dan status uang renovasi dari istri tadi ya. Nah, lebih amannya sebetulnya ada status jelas. Status jelas itu lebih amannya lagi di depan. Lebih aman lagi. Tapi kalaupun dulu di depan belum ada kesepakatan dan status jelas, maka tidak masalah di belakang. Ini posisi renovasi kalau kecil kan bisa dianggap ya, anggaplah sekalian ninggalin, sekalian bantu. Tapi kalau nilainya besar misalkan puluhan atau bahkan lebih, maka harus ada status jelas. Status jelasnya itu apakah kompensasi tinggal di sana tidak terbatas atau sekian tahun, ataukah status jelas itu dianggap sebagai hutang keseluruhan atau sebagiannya. Ketiga, aset warisan itu dijual, maka dikembalikan dulu hutangnya kalau statusnya sebagai hutang. Tadi kan misalkan meninggal mertua laki, meninggalkan mertua perempuan, kemudian anak satu laki-laki dan satu perempuan. Hah? 2 anak perempuan. Nah, ini apalagi? Lihat coba hitungkan itu. Perempuan berapa? Istri berapa? 1/8. Kemudian sisanya 7/8 dibagi 4 bagian. 7 dibagi 4 pecah nggak? Pecah. Pecah juga nggak masalah sih, tapi ulama zaman dulu nggak menyukai, maka dikali 24 dikali 4. Berapa? Ya, bagian istri dari mertua tadi 1/8 dari 80 berapa tadi? Dari 96. 12. Baru kemudian sisanya dibagi 4. Anak laki-laki 2 bagian. Nah, sebelum menjual berarti dikeluarkan dulu kalau statusnya hutang, dikembalikan kepada yang renovasi tadi, Bu. Atau ketika yang renovasi mau eksekusi aset, beli, dikurangi yang pertama bagian warisan anak laki-laki gitu Bu ya, karena ibu yang renovasi.
Yang kedua dikurangi apa tadi? Biaya renovasi. Sisanya adalah harga beli eksekusi kepada ahli waris yang lain. Seperti itu Bu kurang lebih. Jadi memang tinggal dibicarakan baik-baik status renovasi itu apa? Apakah kompensasi diam tinggal di sana? Apakah sebagiannya hutang, sebagian kompensasi tinggal? Apakah full dihitung sebagai apa tadi? Hutang. Mungkin itu ibu-ibu sekalian, semoga berfaedah. Satu lagi ya. Lupa saya. Oh iya, santunan kematian. Apakah posisinya sebagai warisan ataukah khusus sesuai apa yang diperuntukkan oleh perusahaan? Perusahaan ketika wafat, ini santunan kematian untuk keluarga. Berarti itu bukan harta warisan. Contohnya misalkan dalam undang-undang pensiun bulanan itu menjadi hak istri dari si suami yang meninggal. Misalkan seperti itu. Atau ada santunan lainnya. Beda kalau pesangon itu kan bisa dianggap sebagai harta warisan. Walaupun nanti pesangon itu ada yang full halal, ada yang masih perlu dibersihkan. Seperti itu. Ya, mungkin sampai di sini Bu ya. Semoga bermanfaat. Barakallahu fiikunna. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa aqulu da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.